Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Kedengaran jelas Pagi. di sana, Dek? Jelas, Kak. Dengar ya. Untuk sesi teori hari ini kita change jadi praktikum, tapi ini praktikum untuk memperdalam yang ada di week 4 kemarin, yang DDL. Di week 4 kalian udah belajar DDL kan? Udah? Halo? Udah, Kak. Kedengaran, Dek? Udah, Kak. Jadi di sesi 1 week 5 ini kita praktikum dari week 4 kemarin. Kita memperdalam yang bagian DDL-nya di syntax SQL-nya. Terus untuk modul praktikum di sini aku buat di praktikum week 4 sesi 3. Bisa kalian lihat di CIS kalau kalian download modulnya dulu. Udah, kalian ambil dari sana ya, di week 4 sesi 3. Nah, jadi sekarang kita buat database-nya. Kalau kemarin kan masih teorinya, kalian belum ada praktek kan buat sintaknya di SQL. Nah, sekarang kita udah pakai yang tools-nya. Di sesi ini kita akan belajar gimana cara buat database, terus gimana cara buat tabelnya, gimana buat primary key, foreign key, terus kita insert data ke dalam. Itu yang jadi goals-nya di sesi ini. Ya. Kalau suara aku nggak kedengaran jelas, bisa dibilang ini. Ini aku share. Oke. Ini aku share deh. Terlihat yang aku share? Lihat, Kak. Lihat ya. Dan, Kak. Lihat, Kak. Oke, ini topiknya DDL. Dan ini nanti kalian bacalah. Jadi yang perlu kita pakai pertama kali, kalian hidupkan dulu XMPP kalian ya kan. Udah, yang ini Apache sama MySQL-nya. Udah, ini yang kalian hidupkan. Di bawahnya nggak ada yang error ya, sampai ini dari start berubah jadi stop. Ya, itu yang pertama. Terus kalian buka SQL yuk kalian, sampai tampilannya seperti ini. Udah? Bisa? Diikuti ya di sana. Itu untuk persiapannya, itu saja. Jadi kita pakai yang SQL yuk. Oke. Terus di sini aku buat juga untuk deskripsi DDL-nya biar mengingatkan sama kalian DDL itu apa gitu kan. Nah, kepanjangan DDL kan Data Definition Language, untuk merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk membangun kerangka database. Jadi kan ada dua, ada DDL dan DML. Kalau kata Bukera kalian masih sampai DDL. Kalau DML masih sampai insert ya kan, belum semuanya katanya dipelajari. Jadi di sini kita fokus ke DDL, tapi kita sudah masuk ke bagian insert, yang dimana insert itu bagian dari DML, ya kan? Kalau di DDL kan hanya ada 3 perintah, yaitu create, alter, dan drop. Nah, tapi di sini kita tambah 1, yaitu insert yang dari si DML. Bisa ya? Ini bisa kalian baca. Di sini aku buat sengaja biar mengingatkan kembali teorinya. Terus kita masuk ke praktikumnya. Di praktikum ini, kalau di week 2 sesi 3 kan kita dikasih studi case, yaitu tentang fakultas ya kan. Fakultas, terus ada course, dan ada student. Udah? Kalian masih ingat itu? Itu masih kita pelajari di GD 723. Ya kan? Masih ingat kan yang itu kan? Jadi sekarang kita pakai studi case itu. Kita buat database untuk studi case tersebut. Yang pertama kita buat dulu database-nya dengan penamaan akademik, udah. Terus kita buat tabel-tabelnya. Kalau kemarin dari course ke student itu cardinality-nya berapa? Ada yang ingat cardinality-nya dari course ke student, mata kuliah sama mahasiswa?
Ada yang ingat? Halo? 1 KN kayaknya. Apa nih? Apa Fani? Izin Kak, 1 KN nanti 1 mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Oke, ada yang lain? Kita buka ya untuk week 2 sesi 3. Bukan. Sesi 2. Sebentar ya. Nah, studi kasus yang ini deh. Mana sih? Enggak ada. Bentar ya. Yang ini. Yang sesi 3, yang studi kasus yang 1. Ini kan berbicara tentang mata kuliah diambil mahasiswa, terus fakultas menyediakan mata kuliah, ya kan? Kalau tadi Fani bilang kalau dari student ke mata kuliah itu one to many, itu masih kurang. Sebenarnya mereka many to many, jadi akan terbentuk satu tabel, yaitu student course, ya kan? Jadi kita akan buat tabel sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ya. Kita membuat tabel untuk di SQL itu hasil dari translasi. Jadi kita udah membuat tabel yang terbentuk dari many to many. Kalau kalian ingat, itu hanya ada 3 tabel, yaitu course, terus ada student, ada juga fakultas. Terus karena student dan course ini many to many, jadi dia menghasilkan tabel baru, yaitu student course ini. Nah, kita akan membuat tabel kita kalau membuat database itu di SQL, hasil translasi ini nilai yang kita pakai. Itu hasil dari many to many ini kita create juga nantinya. Nah, di sini kakak buat juga untuk diingat, sudah dilakukan pembahasan terhadap CDM atau year modelingnya. Anda hanya perlu memperhatikan dan menerapkan konsep year translasi untuk setiap entity yang memiliki relasi, ya kan? Misalnya, kardinalitas antara student dan course adalah many to many, yang artinya relasi akan menghasilkan sebuah entity baru, yaitu yang ini. Oke, jelas ya sampai sini? Pertama kita buat database dulu, namanya akademik, terus kita buat tabelnya sesuai dengan hasil translasi kita, yang dimana gambarnya sudah ditempel di sini, lengkap dengan atribut-atributnya, terus yang mana menjadi primary key, yang mana menjadi foreign key. Nah, di sini kan ada gambar warna kuning nih, contohnya di course ID ini, ada gambar kuning kan di sini, kunci ya kan. Nah, ini artinya dia sebagai atribut yang primary key di sini. Nah, di sini ada 2, berarti ini dihasilkan dari tabel yang tadi many to many. Ini kan ada registration number-nya ini dari student. Di sini dia jadi foreign key. Terus dari course ID ini diambil juga ke sini. Gitu kan kalau yang entity baru. Terus di fakultas ID ini yang jadi primary key-nya, di fakultas ini yaitu fakultas ID. Itu juga di student ada primary key-nya. Oke. Terus di nomor 3, setelah kita buat ini, di nomor 3 kita disuruh menghapus beberapa atribut yang sudah kita definisikan di sini. Ini kan menghapus dan mengubah kolom atau field pada tabel yang sudah ada.
tabel yang sudah ada 4 ya kan. Terus silakan gunakan sintak alter table ya. Di sini kan ada perintah tadi create, alter, dan drop. Kalau create ini kita pakai ketika kita create database, create table, dan create atributnya ya kan. Terus alter ini kita pakai untuk mengubah, semisal ada kolom yang mau kita ganti atau mau kita hapus atau mau kita tambahi kolom dalam suatu tabel ya kan, kita pakai yang alter. Terus kalau drop ini kita pakai untuk menghapus database ataupun menghapus tabel dalam sebuah database ya. Nomor 3 ini, silakan gunakan sintak alter table untuk menambah atribut kredit dan inisial pada tabel course, ya kan? Jadi di sini kita akan tambah nanti. Sebelumnya di sini ada berapa kolom? Ada berapa? Kolom itu sama dengan atribut. Ada berapa? Halo? Ada berapa, Otniel? Lima. Ya, ada 5 kan. Ada course ID, fakultas ID, course name, duration, sama fee. Tapi fakultas ID-nya itu diambil dari si fakultas yang di sini sebagai foreign key di sini di course-nya ya kan. Nah, di sini ada 5. Terus di nomor 3 kita disuruh menambah atributnya, kredit dengan inisial. Nah, gimana caranya? Kita pakai perintah alter table. Terus kita disuruh menggunakan drop sintak drop untuk menghapus atribut data of joining ini yang ada di student. Udah, kita di sini disuruh menambah, di sini kita disuruh untuk menghapus. Oke. Nah, sehingga nanti hasilnya jadi seperti ini. Lihat ini. Di course ini ada 2, ada kredit ya. Satu lagi inisial, ini karena kurang scrollnya ke bawah. Terus di sini tadi ada date of joining-nya udah dihapus. Jelas ya? Terus di tugas 5, insert data dummy pada database akademik. 5 data dummy untuk setiap table. Ini kan tadi database akademik ya kan? Terus kita akan melakukan insert. Nah, insertnya ini setelah kita ubah ya, kita melakukan insert di diagram yang kedua ini. Setelah kita tambahkan tadi atributnya dan kita hapus atribut yang di sini. Jangan kita jangan kita menambah data ke yang pertama kali kita bentuk, enggak. Tapi ke sini. Oke. Itu yang pertama tugasnya. Terus yang kedua itu kalian buat lagi akademik 2 database. Jadi ada 2 database yang akan kita kerjakan di sesi ini. Yang pertama tadi yang Kakak jelaskan itu sesuai studi kasus yang ada kemarin ya di week 2 sesi 3. Kalau ini berbeda studi kasusnya. Ini nanti yang jadi kalian pelajari sendiri. Cara buatnya gimana? Cara buatnya sesuai sama dengan yang Kakak jelaskan di atas. Kalian buat database-nya, terus kalian buat tabel-tabelnya, atributnya sesuai diagram yang ada di sini. Ya, kalian perhatikan mana yang many to many, one to many, di sini jelas. Terus kalian insert data dummy pada database akademik 2 ini sebanyak 5 untuk setiap tabel juga. Ya. Jadi nanti akan ada 2 SQL yang kalian submit. Yang pertama akademik, terus akademik 2 satu lagi. Terus nanti kedua file SQL ini kalian zip dalam satu folder dengan penamaan Pratikum 05 S01 garis DDL garis NIM lengkap kalian. Ya. Tapi sebelumnya di setiap file SQL ini kalian komen nama kalian, nama dan NIM kalian. Jadi akan terlihat siapa yang mencontek gitu. Jelas tugasnya? Jelas kok. Jelas? Jelas kok. Christopeles jelas deh tugasnya? Halo Christopeles. Jelas, Kak. Oke. Jadi di sini Kakak mau langsung jalankan di SQL yang bagian yang pertama. Akademik kan ada 2 yang mau kalian kerjakan, akademik dan akademik 2. Jadi di Zoom ini Kakak mau praktekkan langsung yang bagian akademik. Jadi nanti kalian bisa kerja mandiri yang akademik 2-nya. Tapi yang akademiknya tetap kalian kerjakan ya. Tapi di sini aku tetap tutorialkan gitu cara buatnya. Karena kalian kan belum pernah pakai SQL ya kan. Oke. Ini.
skill yang ku share screen apa? Udah berubah yang ku share screen? Sudah, Kak. Udah ya. Karena di sini aku kan sudah buat tabel yang namanya database akademik. Diperhatikan ya. Karena ini aku tutorialnya hanya sekali. Setelah itu kalian belajar mandiri untuk yang akademik 2 dan untuk seterusnya gimana. Karena di DML, di Advance juga kita kan akan pakai yang seperti ini. Jadi ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu akademiknya karena sebelumnya saya udah buatkan database akademik. Oke. Di sini kan masih ada kan akademiknya. Nah, kan udah kita hapus gitu, jadi kalian bisa refresh aja. Nah, dia udah nggak ada lagi. Terus untuk execute-nya, ini diperhatikan. Ini kan ada dua, yang biru dan yang hijau, ya kan? Ini kan ada banyak query nih, ada create, ada drop, ada table, ada alter lagi, ya kan? Kalau kalian pilih yang ini, yang hijau ini, akan otomatis semua query ini dijalankan. Ya? Sementara kalau misalnya kita hanya create database, ya kan? Walaupun yang hanya ini kita bold, tapi kalau kita pilih execute all query ini, dia otomatis menjalankan semuanya. Walaupun yang kita bold itu hanya yang ini, hanya yang lain dua. Jadi kalau kita hanya untuk menjalankan query yang kita pilih, kalian pilih yang ini, yang biru, execute query F9. Ya, jangan, ini sering terjadi. Jadinya ada query yang udah dijalankan di atas, dijalankan lagi, karena dia pilih yang tombol hijau. Ya, itu diingat. Oke, yang pertama kan kita disuruh create database akademik. Udah, ini sintaknya ya, create database akademik. Kita pilih yang ini. Ya, di sini, di message-nya ini akan nampak mana yang error, mana yang warning, mana yang sukses gitu. Jadi ini kan udah dikasih tahu. Terus ini kita refresh lagi. Nah, udah ada kan akademiknya. Udah. Terus kita mau pakai yang akademik. Sebenarnya kalau di SQL ini dia otomatis. Karena kita otomatis kita akan pakai yang akademik. Cuma bedanya sama di MySQL, kita harus buat dulu use akademik gitu. Baru dia mengarahkan database mana yang kita pakai. Gitu. Kalau kemarin ini aku coba di MySQL ya kan. Jadi ada di sini kata use. Tapi kalau mau kita pakai di SQL ini, nggak apa-apa juga sih. Oke. Itu akan terlihat di sini kan, dia di bold. Nah, kalau dia di bold, itu artinya kita lagi pakai database ini, gitu ya. Tapi ini ada drop di sini, ini bukan untuk dijalankan ya. Ini sengaja cara pakai drop di database gimana gitu. Terus untuk table juga gimana. Terus udah untuk database-nya kan udah. Terus kita buat untuk tabelnya. Di sini ada berapa tabelnya? Ada 4 ya kan? Kita akan buat tabel 4 ini. Oke. Ini kakak langsung jelaskan aja ya. Pertama sintaknya gini, yang soal 2. Create table course ya. Course ID, integer not null. Nah, kalau di tabelnya kan nggak dikasih tahu yang mana integer, yang mana char gitu kan. Nah, itu kita aja yang menganalisis. Kalau ID biasanya kan nomor kan. Nah, itu kita buat integer. Terus kalau misalnya nama, ya udah kalian buat char. Terus kalian tentukan panjangnya berapa gitu. Oke, terus ada course ID, ada fakultas ID, ada course ID, ada duration, ada fee. Oke, kalau ini kita jalankan bakal error. Kenapa gitu kan? Karena di sini ada fakultas ID, yang dimana fakultas ID ini diambil dari si fakultas, ya kan? Jadi dia nggak akan terbentuk. Ayo kita jalankan. Ya. Nah, error kan? Kok bisa sih? Nah, ini kakak nggak tahu kenapa berhasil, tapi logikanya si fakultas ID ini kan jadi primary key di sini. Oke. Oh, ini nggak error. Kenapa? Karena si fakultas ID di sini nanti dia membaca ini sebagai tabel di course ini. Sebenarnya dia jadi tabel, tapi di sini dia kan nggak sebagai tabel biasanya. Dia sebagai tabel, tapi sebagai foreign key yang dia diambil dari si fakultas, ya kan? Ini kita hapus dulu ya.
Saya jelaskan dari sini aja. Pertama, kalian bentuk tabel yang memang dia nggak memiliki foreign key. Itu kata kunci pertama. Nah, di fakultas ini kan nggak ada foreign key, ya kan? Nah, ini yang pertama kalian bentuk. Baru siap itu ke course. Oke, ini ada create table fakultas, terus fakultas ID, ada fakultas name, fakultas address, terus ada pon. Ya, ini yang pertama. Oke. Sini berhasil kan? Nanti sekali kita refresh. Terus yang kedua, si fakultas ini berhubungan kemana? Ke course kan? Nah, kita buatlah si course. Di sini, di course ini, fakultas ID yang dari fakultas udah menjadi foreign key. Nah, waktu kita create tabel course, kita harus definisikan juga di sini fakultas ID-nya. Udah? Oke, baru yang ini. Oke. Terus, di fakultas ini kan tadi yang menjadi primary key-nya itu fakultas kan? Nah, di sini kita pakai yang alter. Kalau kita mau buat primary sama foreign key, kita buat pakai alter. Alter table fakultas. Nah, di sini kan kita mau melakukan perubahan di tabel fakultas. Menambahkan add primary key, yaitu fakultas underscore ID. Oke. Nah, ini. Dia berhasil kan? Dia primary key di sini. Di fakultas. Yang di course yang menjadi primary key-nya yaitu si course ID. Oke, kita buat ini. Sintaknya sama, alter table course add primary key dalam kurung course underscore ID. Oke. Ini diperhatikan ya. Terus setelah itu, si fakultas ID jadi foreign key kan di sini. Kita buatnya seperti ini. Alter table course add foreign key. Kalau tadi add primary key, di sini kita buat add foreign key dalam kurung fakultas ID. Nah, maksudnya di sini atribut mana yang mau jadi foreign key-nya. Terus referensi, maksudnya referensi mau diambil dari tabel mana, ya kan? Diambil dari tabel fakultas. Di sini didefinisikan lagi atribut yang kita ambil itu apa. Kita jalankan. Nah, dia berhasil kan? Ini. Oke, untuk dua tabel ini kan udah berhasil. Kita bisa lihat langsung hasilnya di sini. Ini kalian refresh, terus buka yang akademiknya tadi, buka table. Ini kan ada course sama fakultas. Pertama kita buka yang fakultas. Ini kolom. Nah, di sini kan dia tanda kunci ada. Ini artinya dia foreign primary key. Terus kita buka yang course. Buka kolom. Di sini course ID-nya sebagai primary key. Itu ya. Terus di sini buka indeks ini, kalau dia punya primary key, foreign key, dia akan masuk ke bawah sini. Fakultas ID-nya. Kalau di sini dia nggak ada. Hanya yang fakultas ID-nya aja, yang sebagai primary key-nya. Kalau di indeks di course, dia jadi dua. Ada fakultas ID yang sebagai foreign key. Gitu ya. Terus tabel apa lagi? Fakultas udah, course udah, terus student course dan student. Student course ini kan tabel yang terbentuk karena course dan student. Jadi yang logikanya yang pertama kita buat student course atau student. Izin Kak, student Kak. Student ya. Oke, kita buat yang student. Di sini kan kakak udah praktekkan langsung untuk membuat yang akademik. Jadi harapannya kalian udah benar ya semuanya nanti untuk yang akademik. Oke, kita buat ini, create table student. Nanti kalian sesuaikan ini ya. Kita nggak perlu buka model lagi. Ada register number, otomatis di integer ya kan. Ada date of joining, date of birth, baru student name, ada address, ada pon. Udah, ini kita jalankan. Ingat, di dalam execute ini jangan sampai salah pilih. Ya, ini sukses ya. Nggak ada error. Terus, di sini yang menjadi primary key-nya, register number ya kan, menjadi primary key. Alter table student add primary key, terus dalam kurung yang menjadi primary key-nya. Oke. Nih. Terus setelah itu
terbentuklah si student course, ya kan? Create table student course ya. Terus ini reg number, terus ada course ID, terus ada nilai. Oke. Nah, di diagram ini dijelaskan bahwa si register number sama si course ID kan merupakan foreign key dari tabel course sama tabel student. Di sini kita buat alter table student course ya. Ini nama tabelnya. Add foreign key, reg number, referensi dari tabel mana diambil? Dari tabel student ya kan. Terus yang kedua si course ID ini. Dia foreign key dari si tabel course. Nah, udah kalian buat ini sekali dijalankan juga bisa. Oke, ini ada 2 sukses. Udah, kita lihat lagi hasilnya. Udah tambah 2 kan? Ada student dan student course. Oke, ini buka yang tabel. Udah 2 kan? Ada student. Nah, ini. Terus di sini ada yang ini. Student course-nya ada 2. Ini. Oke, jadi kalau dia foreign key, bedanya dia nggak ada tanda key di kolomnya, tapi di indeks dia akan masuk. Ada beda, lihat dengan student. Di sini kan ada primary key. Jadi dia ada tanda key, tapi di indeks dia masuk juga yang primary key-nya. Yang foreign key-nya nggak pakai tanda key. Udah, nggak pakai tanda kunci maksudnya. Oke, itu untuk soal 2. Selesai ya untuk soal 2. Soal 1 tadi udah, soal 2 juga udah. Sejauh itu ada yang mau ditanyakan? Gimana cara buat database, buat tabel, terus buat atributnya, buat foreign key, dan buat primary key-nya. Sejauh itu ada yang mau ditanya? Izin Kak. Ya. Tadi kan Kak, ini Kakak buatnya udah ada kertas putih. Kalau misalnya memulai Kak dari awal itu kayak mana? Coba ulangi sekali lagi, Fani. Kan tadi ini Kakak udah buat yang SQL ini yang udah ada codingannya. Mulai dari awal Kak, misalnya membuat codingannya yang kayak kertas putihnya ini, itu dari mana Kak? Membuat yang ini maksudnya, tabel yang ini, diagram yang ini. Bukan Kak, mengeluarkan kertas putihnya Kak, misalnya kan itu kan new connection kan Kak, dikliknya dari file new connection, terus itu di gimana? Oh, oke. Ini Kakak tutup dulu ya. Oke, tadi punya Kakak udah terbuka semua ya. Oke. Jadi pertama kali kalian buka dari start ini XMPP dulu, udah. Udah. Terus yang ini, yang pertama sama yang kedua, kalian pilih start. Udah sampai dia berubah jadi stop. Oke. Terus yang MySQL-nya juga kalian pilih start. Udah. Sampai selesai ini prosesnya. Udah. Selesai itu, kalian pilih dari sini SQL Yoke. Oke. Dia langsung gini. Otomatis jadi. Kecuali nanti tadi kalau dia tutup kan, kalian tutup tadi ada pilih continue kan. Nah, di situ kok. Kalau kita mau buka MySQL gini aja, dia langsung terbuka kok. Terus kalau kalian, ini kan karena udah ada filenya, ini langsung yang ini saja, yang tanda plus di sini. New query editor. Udah, di sinilah kalian kerja. Oke, terus kalau mau di-save, udah. Save biasa aja. Gitu. Jelas sampai situ, Fani? Atau enggak dari file ini pun bisa. New connection ini, mungkin di kalian seperti ini ya. Aduh, mana sih? Gini ya, file new connection gini. Kalau yang seperti ini, pastikan kalian ini, MySQL host address-nya udah localhost. Ini sebenarnya otomatis. Tapi misal ada yang berbeda. Ini localhost, ini root, ini biasanya 3306. Baru kalian pilih yang connect. Gitu aja. Kalau kakak kan tadi langsung tampil ini kan, file-filenya. Ada memang dia nggak langsung ke sini, tapi masih diarahkan ke sini. Nah, ini kalian pilih yang connect aja.
Nah, ini. Kakak pilih connect tadi kan? Nah, ininya jadi bersih semua. Bersih yang baru. Tapi tabel yang udah kalian bentuk sebelumnya itu nggak akan jadi hilang. Nggak. Database-nya nggak akan hilang. Nah, jadi file yang tadi kakak buat itu kan bisa kita buka lagi dari sini. Dari file, terus open. Terus kita pilih yang akademik. Udah. Kalau kalian buka baru dari sini aja. Jelas deh, Fani? Yang lainnya juga? Izin nggak? Jelas ya. Fani, jelas Fani? Izin Kak, jelas Kak. Sebentar ya, Dek. Dua, Pak. Maksudnya Pak apa? Hansen di mana ruangan itu? Pak Jansen di GD4, Pak. Iya. Ya, setelah ke Prodi. Setelah itu kurang tahu. Sini siapa? Pak, Bu Permonangan, Pak. Pak? Ini kalau Prodi dipindahkan ke situ. Kemudian Oke, kita lanjut ini. Tadi untuk semua tabelnya sudah terbentuk, ya kan? Kita masuk ke nomor 3. Di nomor 3 kita kan disuruh menghapus tabelnya. Nanti di file kalian harus terlihat ya. Kalau mahasiswa yang kepintaran kan gini pasti berpikirnya. Dia buat database akademiknya, terus dia langsung ke sini, ya kan? Karena hasil akhirnya yang diminta seperti ini, ya kan? Dia nggak akan mengerjakan ini. Itu mahasiswa yang cepat itu. Tapi kita mengikuti prosesnya dari awal ya. Kalau di sini suruh akademik, terus kita disuruh buat ini, baru masuk kita proses ini, gitu ya. Nggak langsung ke sini, karena pernah juga ya ketemu kayak gitu, dia langsung buat ke sini, gitu. Oke, nanti di file kalian harus nampak dari nomor 1, 2, 3, gitu lengkap. Oke, kita langsung ke, ini siapa yang tidur? Kok rebahan? Inilah kakak nggak suka. Janganlah ada yang rebahan. Kalian bisa lah sambil buka laptop kalian, sambil dikerjain. Bisa aja kan kalian sambil screenshot di laptop kalian ini. Siapa yang tadi? Edgar ya? Halo Edgar. Aku lewat nanti. Izin Kak, tadi lewat laptop Kak. Baru jaringanku nggak bagus Kak, jadi kan aku agak lemes Kak. Jadi aku tidur kan Kak bentar Kak. Oke lah. Nanti jangan ada yang chat sama kakak yang menanya, Kak, gimana ini? Nggak ada ya? Oke, nggak ada ya? Kak Ya. apa Kak buat itu mengekspor biar jadi kayak gitu? Apa nih, Fani? Maaf deh, quote suaramu deh. Itu kan Kak udah bentuk tabel dia. CDMIR modelingnya mau bentuk buat kayak gitu, di ekspornya kayak mana Kak? Oke, itu nanti kita buat dari pihak admin. Sini dulu ya, nanti kakak buat sampai menghasilkan diagram yang seperti ini. Oke. Di sini kita disuruh menghapus, menambah di sini ada 2, terus di sini menghapus 1. Kita langsung ke skill-nya. Yang soal 3, yang ini. Kalau kita menambah ataupun menghapus, kita masih pakai perintah alter, ya, pakai alternya. Di sini kan di course kita menambah. Nah, di sini tidak perbedaannya. Di sini kita pakai add, terus di alter table ini kita pakai untuk menghapus. Di sini ada kata drop. Itu perbedaannya. Kalau disuruh menambah kita pakai add, kalau disuruh menghapus kita pakai drop. Tapi perintah awalnya kita pakai yang alter. Oke? Saya drop di sini berbeda sama drop perintah yang di sini nih. Di sini. Ini kan ada 3 perintah. Ada accrete, ada alter, ada drop. Jadi drop yang ada di dalam alter untuk menghapus atribut yang tadi itu berbeda. Kalau drop yang di sini ini hanya untuk menghapus database dan tabel. Ya. Tapi kalau drop yang menghapus salah satu atribut dari suatu tabel, itu kita harus pakai yang alter. Jadi kalau ditanya, perintah apa untuk menghapus atribut dari tabel? Kalau pertanyaan seperti itu, kalian pilih yang alter. Ya? Tapi kalau pertanyaannya, perintah untuk menghapus database dan tabel, jawabannya drop. Gitu ya. Oke. Ini alter table course add credit.
Kredit biasanya integer kan, integer not null. Not null ini sebenarnya nggak harus dibuat, tapi untuk menjaga lebih aman kalian buat selalu pakai not null. Terus ini ada alter table course at initial. Initial kan berarti singkatan kan. Nah ini kakak buat char panjangnya 10 not null. Udah, ini pertama kita jalankan. Oke, ini sukses ya. Terus yang kedua tugasnya alter table student drop column date of joining, ya kan? Kita disuruh menghapus kolom ini, atribut date of joining ini dari student. Nah, gini, alter table, nama tabelnya, terus pakai kata drop, terus kolomnya. Kolom apa yang mau kita drop? Nah, terus penamaannya, nama kolomnya. Ya. Terus ini kita execute. Oke, satu sukses. Untuk melihat hasilnya, ini kita refresh aja. Apa tadi yang berubah? Ada student dan course, ya kan? Buka yang course. Course ini pasti udah tambah 2. Nah, ini kredit dan inisial. Terus di student, date of joining-nya sudah nggak ada lagi. Yang tinggal date of birth, ya kan? Oke, jelas ya? Selesai ya, nomor 1 sampai nomor 3. Masuk ke nomor 4. Ada yang mau ditanya dari nomor 3? Jelas kan? Karena ini sama-sama dari alter. Cara kalian buat foreign key dan primary key itu untuk sama kok, dengan mengubah sama menghapus. Kita ke soal 4. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Nanti kakak kasih tahu di akhir ya. Insert data dummy pada database akademik yang dimana sebanyak 5 data dummy untuk setiap tabel. Ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. 5 kali 4 berarti 20. Berarti ada 20 data dummy yang kalian masukkan nanti ya ke dalam database akademik ini. Oke, kakak contohkan cara untuk insert data. Sama kayak buat tabel tadi. Kalau kakak bilang kan buat tabel itu buat dulu tabel yang pertama kali, yaitu tabel yang nggak ada foreign key-nya, gitu kan? Melakukan insert pun gitu. Kalian insert dulu data pertama kali ke tabel yang nggak memiliki foreign key. Kenapa? Misalnya ada tabel A dan tabel B. Misalnya di tabel B ini ada foreign key dari si A. Otomatis kita mengisi data di B ini harus ada dulu data di A, ya kan? Karena nanti data yang mau kita diisi B, ada data yang sama dari data B, yaitu primary key-nya itu, ya kan? Nah, jadi di sini pun gitu, kita mengisi data dummy ke tabel yang tidak ada foreign key-nya. Itu dulu pertama. Yang nggak ada foreign key-nya itu fakultas, ya kan? Nah, ini cara insert-nya gini. Insert. Tunggu, sebelumnya ini udah tuntas kan yang ini. Yang create, alter, sama drop. Oke, di sini kan masuk insert. Nah, inilah DML, ya. Tadi beliau mengarahkan kita sampai ke DML. Ya, tapi yang hanya insertnya saja. Insert into, ini sintaksnya ya, insert into fakultas, faculty, nama tabelnya, terus value. Value ini yang mau kita isi apa gitu. Terus ini langsung yang mau kita isi, tapi sesuai urutan yang ini. Fakultas ID kan yang pertama. Misalnya fakultas ID-nya 012, fakultas name-nya VT. Ingat kalau char itu dia dikasih tanda petik seperti ini. Kalau di scale itu enak dia makanya, langsung berbeda warnanya. Kalau integer ini hitam kan. Nah, kalau VT, kalau dia char dia langsung warna merah. Jangan lupa untuk buat tanda petik seperti ini. Terus biasanya beda laptop itu beda terkadang. Kadang ada yang dia harus petik 2, udah gini, kadang ada yang petik 1. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada yang error ketika buat petik 1, jangan langsung takut, coba kalian buat petik 2, gitu. Dan ini ada ID-nya, terus ini ada name, terus address-nya misalnya lagu Boti, terus font-nya. Font ini sebenarnya bisa integer sih, tapi kakak buat yang char. Oke. Coba kita jalankan ya. Insert into fakultas, value, terus dalam kurung ini sesuaikan integer apa atau char gitu, terus kalian tutup. Terus di setiap query itu kalian jangan lupa ini titik komanya itu harus ada. Kalau kalian nggak buat itu akan error. Oke, ini kita jalankan. Oke, ini sukses ya. 1 sukses query insert into fakultas. Terus kita mau melihat hasilnya. Kalau dari tadi kita melihat hasilnya kan kita refresh ini dulu.
kalau kita mau melihat isi tabel, kita ada apanya, sintaknya ini, select all from fakultas. Ini tanda bintang ini bacanya all ya. Maksudnya menampilkan semua isi dari tabel fakultas. Select all from fakultas gitu. Pilih yang ini. Nah, nampak kan? Ada fakultas ID-nya 12, fakultas name-nya VT, fakultas address-nya Labu Buti, pon-nya ini. Jelas cara insert-nya? Jelas. Terus ini kan kakak buat primary key. Oke, fakultas ke fakultas ID primary key di sini sebagai foreign key di course, ya kan? Di course kita coba insert ke sini. Tapi si 012 ini harus sama nanti isinya di sini. Kita buat sama-sama ya. Insert. Ini mau huruf besar, huruf kecil pun nggak apa-apa. Nanti dia otomatis jadi huruf besar. Insert into course. Ini kakak contohkan yang ada foreign key-nya. Lalu, ini langsung buka kurung. Terus pertama course ID, misalnya 11 ya kan. Terus fakultas ID-nya, dia kan sebagai foreign key, berarti diambil dari tabel si fakultas, ya kan? Ini langsung buat 012, harus sama dia dari tabel fakultas ini, ya, harus sama. Terus ada course name-nya. Course name misalnya, course itu mata kuliah kan, pengenalan basis data. Oke, ada duration. Kakak buat integer ya. Misalnya 90 menit. Terus ada biaya. Biaya misalnya 900. Terus tadi ada 2 tabel yang udah kita tambahkan, yaitu kredit ya kan. Misalnya kreditnya 1 lah. Terus ada inisial. Inisial integer. Integer bukan. Atau char ya. Oh ya. Inisial char. Inisial berarti dia harus pakai tanda petik. Oke. Inisial PBD. Oke. Kan? Insert into course value. Ini course ID-nya, ini fakultas ID, terus pengenalannya, course name-nya, pengenalan basis data, duration, fee, biaya, ini kredit, ini inisial. Terus ini kalian bold, baru pilih yang ini. Udah, sukses kan? Kenapa dia nggak error? Karena logikanya pertama itu karena foreign key-nya udah sama. Tapi semisal kita buat, kita coba ya, select all from course. Nampak kan? Tapi semisal kita menambah yang baru, tapi dengan fakultas ID-nya yang berbeda, yang belum dideklarasikan pertama kali gitu loh. Misalnya 112, terus kita buat di sini 3. Nah, 013 ini kan belum ada di fakultas. Nah, ini nggak akan jalan. Coba ya. Error kan? Ini, kalian baca errornya. Query ini query-nya, terus ini errornya cannot add or update a foreign key constraint fail, ya kan? Fail. Yang foreign key-nya fail karena foreign key yang 013 ini belum terdaftar di sini gitu. Jelas? Kakak udah contohkan gimana cara insert data yang hanya primary key-nya, terus yang ada foreign key-nya juga kakak sudah contohkan. Ya. Kalau kalian mau buat komen gini. Buat komen gini. Tulis dulu, baru bintang, baru nama kalian nanti ya, nama sama name, baru ditutup lagi dengan ini. Kalau kalian nggak tutup, dia akan baca sampai ke bawah komen. Gitu. Jelas? Jelas untuk akademik 1? Jelas, Kak. Jelas ya? Jelas, Kak. Terus di nomor 5, kalian buatlah persis seperti tadi untuk akademik 2. Bedanya studi kasusnya yang berbeda. Gitu. Di sini 4 tabel juga. Terus nanti kalian tambah juga data dummy-nya sebanyak 5. Kalau tadi kakak buat yang masih 1-1 kan, kalian buat 5.
Udah, tapi kalian jangan langsung ke sini. Kalian masih harus membuat yang akademik tadi. Buat dulu akademik, baru buat lagi akademik 2. Jadi ada 2. Oke, untuk submit-nya. Untuk submit-nya itu hari ini juga, tapi jam 10 malam. Udah, kalau nanti jam 9 masih belum selesai, atau mungkin masih banyak yang error, kalian bisa chat, tapi jam 9 malam. Jangan kalian chat jam 1, minta perpanjangan waktu, gitu. Kan masih ada setengah hari lagi, ya kan? Oke, kalian chat kalau memang sudah sekitar 1 jam kalian belum bisa submit, baru kalian chat di situ. Kakak pasti kasih kok kelonggaran. Ya. Oke, besok yang masuk Ibu Vera menjelaskan untuk DML. Penamaannya ini ya, jangan ada yang salah yang ini. Prak 05 S01 garis DDL garis name lengkap di ZIP ya. Terus tadi yang bertanya si Fania, cara menampilkan hasil translasinya. Oke. Ini dari sini deh. Yang ini kan ada apa C ini ya kan, ada stop terus ada admin. Kalian pilih yang admin yang ini. Kalian klik, dia pasti diarahkan langsung ke Chrome kalian. Terus pilih yang ini, PHP My Admin. Bentar ya, ini lagi loading. Udah? Nah, di sini otomatis udah terbentuk apa kalian, ada database yang kita bentuk akademik tadi. Nah, terus kalian klik dulu sekali akademiknya, database-nya, jadi muncul seperti ini kan, nampak tabelnya ada course, fakultas, student, sama student course. Terus kalian pilih yang trigger. Kalau kakak nggak salah ya, atau pilih designer ya, kakak udah lupa. Oh, pilih yang designer. Udah. Gini deh, melihat hasilnya. Kalian klik ini nampak kok. Oke, nampak kan relasinya? Gitu. Ini bisa di-save nggak ya? Ini kakak lupa cara menyimpannya langsung dalam bentuk PNG, tapi kalau misalnya nanti di sesi ini kan kita nggak diminta untuk menampilkan ini. Tapi kalaupun nanti kakak masih belum kasih gimana cara membuat ini ke PNG, kalian screenshot aja. Atau ini ya, simpan halaman sebagai yang ini. Oh, ini ada deh. Ini, pilih yang ini. Ada export di sini. Export skema. Terus pilih PDF. Terus kirim. Coba kita buka ya. Ini terlalu panjang sih hasilnya ini. Oke, nantilah kakak cari ya. Fani. Halo, Fani dan yang lainnya. Nanti kakak cari. Kakak lupa cara menampilkan yang ini. Oke? Iya, Kak. Iya. Baik, Kak. Oke. Ada lagi yang mau kalian tanyakan? Kalian baru pertama kali ini kan buat yang seperti ini? Iya kan? Baru kali ini pertama kan? Iya. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini kan kakak record. Nanti recordnya ini kakak upload di YouTube, terus kakak ambil linknya di CIS. Jadi kalian bisa ulang-ulang. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tadi kakak bilang jangan ada nanya, ya tetapnya bisa bertanya di grup ya. Kalian tanya di grup. Jadi kalau misalnya si Fani ada dia nggak tahu, kemungkinan temannya pun nggak tahu gitu. Jadinya tahu semua nanti. Ya, ditanya langsung di grup. Oke, ini sampai 1 jam ya, yang biasanya kita sebentar kan kalau instruksinya. Nggak apa-apa, karena kita kan langsung tutorial cara makainya gimana. Oke? Nggak ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada, Kak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanya, kalian bisa kerja mandiri.
Jangan lupa saatnya jam 10 nanti malam. Dan penamanya juga udah lengkap. Nanti slotnya kakak buka di course. Bisa live deh. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Kak. Selamat pagi, terima kasih, Kak. Pagi, terima kasih, Kak. Kak.